Bersemangat puji nama Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita akan mulai acara perdana Natal kita di tempat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Kita mau mulai acara ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Kita mau bawa hati kita ke hadapan-Nya. Kita mau menyembah Dia. Sebab Dia datang lahir ke dunia untuk kita. Terima kasih Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Kawat setiap kami di ibadah kami ini Tuhan Yesus. Ibadah perayaan Natal perdana kami Tuhan Yesus. Boleh rawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur punya anak seperti Engkau Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih-Mu besar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak. Bapak Ibu kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Kami mau masuk Tuhan Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat datang mulia bagi Yesus, puji hormat
Thank you Lord Jesus. Thank you. Untuk doa pembuka saya minta dengan kesediaan hati Ibu Gembala. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan kami kesehatan sehingga pada pagi hari ini kami boleh hadir di GBI Sakakala Kapuk merayakan Natal perdana kami ya Tuhan. Kami rindu Natal pagi ini Tuhan menyukakan hati-Mu. Berdoa Tuhan dengan Kau hadir di ibadah kami, menguasai memimpin ibadah kami, sehingga kami datang tidak sama dengan kami pulang. Pulang membawa damai Natal, membawa sukacita Natal, kebahagiaan Natal akan tinggal di hati kami, dan keselamatan yang sempurna akan kami peroleh karena Kau telah lahir di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi setiap hamba-hamba yang Kau telah pilih, menyediakan-Mu mulai dari sang leader, singer, dan musik, bahkan hamba-Mu yang beritakan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi di dalam nama Yesus, sehingga hari ini hari sukacita Natal mengalir di perdana Natal kami GBI Sakakala Kapuk di tempat ini. Berdoa buat jemaat-jemaat yang belum hadir, Tuhan pimpin perjalanan mereka tiba di sini dengan penuh kasih Tuhan. Berkati setiap pujian kami, biarlah semuanya penuh hormat kemuliaan nama-Mu. Berdoa Tuhan, kami sepakat apabila ada roh kegelapan mengambil konsentrasi kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kami izinkan Roh Kudus bekerja menguasai pada Natal kami, sehingga kami boleh bersuka cita karena Engkau baik, karena Engkau dahsyat ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan ibadah Natal kami dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Shalom. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum duduk boleh salam kanan kirinya katakan selamat Natal. Haleluya. Merry Christmas. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Natal itu bukan soal dekorasi Bapak Ibu, tapi Natal itu ada di hati kita. Amin. Katakan Natal di hati kita. Yes, silahkan Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Long time ago. Mari sama-sama berikan tangan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati
hati kita pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini bisa sama-sama bertumbuh di hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merayakan kelahiran-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan jadi rema di hati kami. Natal ini Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut Nasihat ajar, Allah yang berkuasa.
rasakan pada hari ini Bapak. Kami dapat merayakan bagaimana Yesus telah lahir ke dalam bumi, menjadi juru selamat, penasehat yang ajaib, yang datang untuk menyelamatkan hidup kami, manusia yang penuh dengan dosa, yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan tempat. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, Engkau turun menjelma, mengosongkan dirimu menjadi seorang manusia hanya untuk kami Pak. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini, di hari Natal ini adalah waktunya bagaimana kasih Kristus semakin nyata di dalam hidup kami. Bagaimana terang Kristus menerangi setiap hidup kami yang hadir di tempat ini Bapak. Sehingga Natal kali ini bukan hanya sekedar selebrasi dan perayaan, tetapi Natal hari ini adalah waktunya Yesus Kau hadir, Kau masuk, Kau mengubahkan setiap hidup kami. Dan hari ini kami siap diterangi oleh kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, salam. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan perayaan Natal perdana di gereja kita di Gili Jakarta Kampung. Puji Tuhan, saya lihat ada para hamba Tuhan, Pak Sabar, Pak Pendeta Sabar, terus Bapak Pendeta Mesa, dan juga sidang jemaat yang hadir di tempat ini. Saya tanya ke istri saya, kita tahun ini bikin Natal atau tidak? Kemudian istri saya bilang, udah bikin aja, kecil-kecilan aja, kita aja gitu. Karena baru 3 bulan saudara ya, namanya juga kita baru merintis dan berhenti gitu ya. Baru 3 bulan, nah kita aja biasa aja, ibadah biasa aja. Makanya gak ada spanduk gitu kan. Gak ada spanduk, udahlah biasa aja. Tahun depan mungkin ya. Lalu saya bilang, kita pesan konsumsi, udah pesan aja. Saya bilang ke istri saya, udah pesan aja. Tapi puji Tuhan yang datang hari ini banyak. Amin. Amin. Makanya saya nggak tahu istri saya di belakang cukup nggak konsumsi kita ini. Ya kali dia mau pesan lagi kalau kurang gitu ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema Natal kita pagi hari ini sama dengan tema Natal nasional yang terambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 14. Kita baca sama-sama, kita buka kitab kita. Lukas pasal 2 ayat 14. Ini merupakan tema Natal nasional yang dikeluarkan oleh PGI dan juga KWI. Dan ini menjadi tema Natal tahun 2023. Lukas pasal 2 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada saat itu ketika para gembala-gembala mereka sedang berada di padang menjaga ternak-ternak mereka. Kemudian pada saat malam hari berdirilah malaikat Tuhan di tengah-tengah mereka. Malaikat Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka dengan cahaya yang sangat berkilauan sekali. Dan mereka sangat takut. Tetapi malaikat Tuhan berkata, jangan takut, aku akan memberikan kepadamu sebuah kabar kesukaan yang besar. Lalu malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Yesus, di kota Daud. Kemudian malaikat-malaikat Tuhan berseru di ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera Tuhan berada di bumi. Jadi ini merupakan sebuah
penyanjungan dari malaikat Tuhan karena Yesus telah lahir ke dunia ini, sehingga malaikat Tuhan berkata kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera terjadi di bumi ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema Natal tahun ini menguatkan hidup kita. Ketika Yesus hadir di dalam hidup saudara hari ini, maka ada damai sejahtera yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kemuliaan Allah hadir, ketika Yesus lahir ke dalam dunia, maka damai sejahtera itu hadir juga melingkupi kehidupan kita. Tetapi saudara, apa yang menjadi penghalang saudara untuk tidak mengalami damai sejahtera Tuhan hari ini? Sudah bulan Desember, belum beli baju Natal. Yang lain udah beli baju baru, ya kan? Udah pergi ke Matahari, diskon gede-gedean 70%, 50% plus 20%. Beli satu dapat dua. Iya betul. Kemarin beli baju anak saya, beli satu dapat dua. Pas nih. Anak saya 3, beli satu dapat 2, bayar satu dapat 3. Ya, ke Matahari diskon besar-besaran, Pixel, ya. Udah diskon gede-gedean 50 plus 20, tapi dompet kita belum juga sanggup beli yang diskonan. Kan? Udah Natal nih, ya kan? Yang lain udah pada beli baju baru. Nanti sore Natal itu ya baju baru semua. Ini baju-baju lama semua yang dipakai. Nanti sore berubah semua nih orang ini, ya kan? Si Bita udah dandanannya. Nanti sore lebih mewah lagi dandan si Bita, lebih cetar lagi ntar sore. Ya? Apa yang membuat kita saat ini tidak mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Apakah stres? Hari Natal stres? Ya, tidak ada bisa buat beli baju baru, tidak ada bisa merayakan Natal bersama orang tua mungkin karena nggak bisa pulang kampung, atau ada tekanan hidup. Hari Natal tapi utang tetap ada sana sini terus. Bukannya merayakan sukacita Natal malah mikirin utang. THR habis buat bayar utang. Apakah stres yang kita alami, tekanan hidup yang kita alami membuat kita saat ini hilang damai sejahtera Tuhan? Apakah karena amarah, karena benci, karena dendam yang kita alami, sehingga di hari Natal ini kita tidak mengalami damai sejahtera Tuhan? Ya, Natal sih Natal, tetap merayakan Natal, tapi benci sama orang masih tetap. Tidak bisa mengampuni sama orang masih tetap. Dendam itu masih disimpan di dalam hati meskipun ini hari Natal, meskipun ini perayaan Natal, meskipun tadi nyanyi wah luar biasa tepuk tangan, tapi yang namanya dendam nggak bisa. Dendam tetap dendam dibawa mati, ngeri kalau gitu ya. Ngeri. Apakah itu yang membuat kita saudara hilang damai sejahtera Tuhan? Pada hari ini hari Natal, pada tadi firman Tuhan katakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera Tuhan di bumi ini. Jangan sampai damai sejahtera Tuhan hilang ketika hari Natal saat ini karena iblis yang sedang menggoda hidup saudara, sehingga Natal kita tidak saudara rasakan. Sehingga Natal ini ya biasa-biasa aja, ibadah biasa, ibadah selesai pulang. Sehingga ibadah Natal itu kita tidak merasakan bahwa Yesus benar-benar lahir di dalam hidup. Biasanya orang kalau bulan-bulan Desember itu udah seperti malaikat surga, baik semua. Gimana kabarnya? Selamat Natal ya. Apalagi menjelang tahun baru, bukan tutup tahun. Ya kan? Maaf ya kalau punya sawah. Ya kan? Awal tahun baru nanti
mulai lagi buat dosa. Tak. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera Tuhan di hari Natal ini tetap ada di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Yang namanya kekudusan dan damai sejahtera itu tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi ya, yang namanya kekudusan dan damai sejahtera itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan, karena itu merupakan suatu kesatuan. Kalau saudara melakukan dosa, apakah ada damai sejahtera dalam hati saudara? Tidak ada. Saudara nipu orang, ya kan? Saudara nipu orang, misalkan 10 juta saudara ambil, apakah hasil dari penipuan saudara itu membuat saudara mengalami damai sejahtera Tuhan? Tidak ada. Saudara akan dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan. Saudara akan dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan, ya kan? Oleh rasa gelisah. Gimana kalau nanti saya nipu, saya ketahuan, lalu saya dilaporkan ke polisi, saya masuk penjara. Saudara selingkuh dengan perempuan lain, ya kan? Apakah ketika saudara selingkuh ada damai sejahtera? Wah, enaknya selingkuh nih. Wah, ketemu cewek cantik, ya kan? Jalan sama cewek cantik. Istri saya mah di rumah udah tua, udah peot tuh kan. Ini cewek cantik, ya kan? Apakah ketika saudara berada dalam situasi itu ada damai sejahtera Tuhan? Tidak ada. Yang ada adalah ketakutan, kegelisahan. Wah, gimana ya nanti kalau ketahuan istri saya selingkuh, kemudian saya diusir dari rumah, kemudian kami bercerai, bagaimana anak-anak kami? Jadi saudara, yang pertama, ketika kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan, maka hidup kita pun harus dikuduskan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kudus, kuduslah engkau sebab aku adalah Allah yang kudus. Kita menuju hidup kita menjadi seperti Yesus, yaitu kita kembali di dalam kekudusan Tuhan. Maka di hari Natal ini adalah waktunya kita merefleksikan diri kita. Kita melihat diri kita selama tahun 2023. Apakah perbuatan kita yang kita lakukan sudah benar di hadapan Tuhan atau belum? Kalau belum, mari kita merubah hidup kita. Supaya tahun ini, Natal ini adalah Natal yang momentum yang spesial. Karena tahun ini saya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketika kita dalam kekudusan, damai sejahtera Yesus itu ada. Makanya tadi dikatakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan itu adalah satu situasi yang benar-benar berada di dalam tempat yang sangat kudus, sehingga kita mengalami bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah kemuliaan. Yang kedua saudara, damai sejahtera yang kita alami di hari Natal itu, yaitu damai sejahtera yang hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera itu tidak ada di dalam dunia ini, tetapi damai sejahtera itu diberikan oleh Yesus kepada diri kita, sehingga kita merasakan ketenangan, kita merasakan pengharapan, kita merasakan kekuatan dari siapa? Dari Yesus Tuhan kita. Sehingga dikatakan tadi ketika Yesus itu lahir, maka ada damai sejahtera, ada kepastian yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Jadi damai sejahtera itu hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu di hari Natal ini adalah waktunya kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Mungkin selama ini ikut Yesusnya masih setengah-setengah, ya kan? Gerejanya masih suka bolong-bolong, berdoanya kadang-kadang, baca Alkitabnya ya seminggu sekali pada saat ibadah aja. Tetapi sekarang mulailah ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu sebetulnya Dia Allah yang baik. Dia sangat mengasihi kita. Dia tahu apa yang menjadi setiap
pergumulan saudara, bahkan dari kedalaman hatimu, Yesus itu pun mengerti apa yang menjadi isi hati saudara. Ketika saudara ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, menyerahkan seluruh hidupmu dengan sungguh-sungguh, maka kau akan melihat bagaimana jawaban yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara di hari Natal ini. Ada spesial gift, ada kado yang terbaik yang Tuhan akan berikan di hari Natal ini. Ya, ketika kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tanya kepada istri saya, kita bikin Natal uangnya dari mana ya? Karena beli makan, beli alat-alat yang lain semuanya. Istri saya bilang udah berdoa, ya udah kami berdoa. Karena kan kita bikin ibadah Natal seperti ini kan juga butuh dana. Kami berdoa sama istri, Tuhan kami merayakan Natal di kampung yang perdana, sederhana saja. Tuhan cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Tuhan mengerti. Makanya kalau ikut Tuhan itu jangan tanggung saudara, harus full heart, sepenuh hati. Ketika saudara sepenuh hati, Tuhan juga akan sepenuh hati menolong saudara. Sehingga Natal ini adalah Natal spesial, istimewa, karena ada kado yang terbaik yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Amin. Mungkin yang merindukan pasangan nanti Tuhan berikan di hari Natal. Yang merindukan pekerjaan Tuhan berikan. Yang merindukan anak Tuhan berikan. Yang merindukan rumah baru, ada mobil baru, mobil baru. Saya aja belum punya mobil ya. Ya. Jadi begitu. Yang ketiga saudara, yang terakhir, gak usah lama-lama kalau khotbah Natal ya. Yang terakhir adalah damai sejahtera Tuhan itu adalah memisahkan yang baik dan yang jahat. Di dalam ayat 14 tadi dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera yang diberikan kepada Tuhan diberikan kepada setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih arti berkenan, saudara? Berkenan itu adalah yang menurut Tuhan layak dapat, yaitu jadi kasih. Yang menurut Tuhan dia layak diberikan damai sejahtera, itu yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Kalau kami guru ya, kalau kami mensurvei anak-anak penerima KJP, anak-anak penerima KJP ini ya, kami survei ke rumahnya, kami ingin apakah anak ini berkenan atau layak nggak dapat KJP. Survei. Waktu dulu beberapa tahun yang lalu waktu survei, saya sama istri itu sampai malam saudara, ngecekin rumah anak itu satu-satu. Oh, jadi ada yang satu petak, satu keluarga semua di situ. Oh, ini layak. Di situ makannya, di situ tidurnya, di situ mandinya, semua di situ. Oh, layak. Ada yang lantainya masih tanah, oh layak. Tapi ada juga yang rumahnya udah pakai AC. Wah, pakai AC. Tapi ngajuin KJP, layak nggak nih? Ah, nggak layak, coba. Ada yang punya motor 2, wah motornya 2, NMAX lagi, wah core. Ada yang punya mobil, terus dia bilang, wah ini mobil buat dipakai Grab, tetap punya mobil, core. Ada yang bapaknya sopir, tapi namanya dipakai oleh bosnya untuk ngambil mobil, tetap atas nama bapaknya, core. Jadi berkenan itu layak nggak kita sebetulnya di hadapan Tuhan, saudara? Jadi kalau semua orang itu bisa dikatakan layak, layak menurut Tuhan itu bagaimana? Layak menurut Tuhan adalah bagaimana kita melakukan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan yang jahat, apakah Tuhan berkenan di dalam hidup kita? Tidak. Saudara mabuk, saudara judi, saudara main perempuan, lalu Tuhan bilang, wah saya berkati kau yang limpah ya supaya banyak duitmu, main judi lagi, tambah lagi judimu, tambah lagi slotmu kan.
yang suka main slot kan, biasanya masang 10.000, wah menang 100.000. Ya. Pas mau masang dia berdoa lagi, Tuhan, aku mau masang slot ini Tuhan, menangkanlah slot ini. Masa mau judi pakai berdoa dulu? Ya. Tuhan, aku mau masang nomor ini, togel ini Tuhan, pasang, berdoa dulu. Ya. Saya punya anak murid, dulu sekolah kita mau ke Kamboja, saudara. Kau ngapain ke Kamboja? Enak Pak, jadi admin judi. Karena di Kamboja judi itu legal, resmi. Lumayan Pak, dapat 5 juta sebulan jadi admin judi di sana. Cuma di komputer main judi aja, 10 jam dapat. Jadi saudara, damai sejahtera Tuhan itu diberikan kepada setiap orang yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita harus tahu dan mengerti mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan hidup kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan di sini dituliskan yang benar, yang baik, yang jahat, yang dosa, yang tidak berkenan di hadapan. Di hari Natal ini saudara adalah waktunya kita untuk melihat diri kita kembali. Apakah selama ini aku sudah layak di hadapan-Mu? Saya pun setiap hari terus mengintrospeksi diri, Tuhan, saya sudah benar. Kadang-kadang kalau malam saya suka merenung, apakah saya sudah benar ke keluarga, ke istri, ke anak, bahkan ke teman-teman di tempat saya bekerja. Kadang-kadang suka marah juga. Wah Tuhan, tadi saya marah-marah, Tuhan ampuni saya. Oh, tadi saya marah-marah sama anak, sama istri. Oh Tuhan, ampuni saya. Jadi introspeksi diri kita. Ketika kita mengintrospeksi diri kita tahu kelemahan kita tahu kekurangan kita. Sehingga di tengah-tengah kekuranganmu, Yesus itu hadir dan akan menutupi kelemahan saudara. Dia tahu kelemahan saudara. Jadi jangan kita merasa tinggi hati, jangan kita merasa sombong hati, jangan kita merasa hebat. Karena semua itu diberikan oleh Tuhan. Dan di hari Natal ini waktunya kita semua mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan nyata. Yesus lahir, maka damai sejahtera juga ada di dalam hidup saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati hidup kita. Dan amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita dapat berdiri. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian firman jadi manusia. Yesus Allah.
setiap jalan. Jangan menjadi dengan sungguh-sungguh kembali dalam firman yang jadi manusia. Setiap firman yang kami tahu, berdoa kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Dalam firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami, Bapa. Di hari Natal ini kami merasakan damai sejahtera Tuhan sudah turun dalam hidup kami. Mungkin ada yang menjadi pengalaman kami mengalami damai sejahtera Tuhan. Hari ini Tuhan, kami melepaskan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga damai sejahtera-Mu turun bagi setiap jemaat Tuhan tempat ini. Sehingga sukacita Natal, damai Natal semakin kami rasakan di hari Natal pada pagi hari ini. Biar setiap firman yang ditabur hari ini tidak sia-sia, tetapi firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup kami diubahkan oleh Tuhan seturut dan selayak sesuai dengan kebenaran firman. Maka kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Kita masuk acara selanjutnya yaitu penyalaan lilin. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kasih Tuhan. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu pujian Malam Kudus. Nanti untuk Bapak Gembala sidang gereja di tempat ini boleh maju ke depan. Bapak Gembala sidang GBI Sangkakala boleh maju juga ke depan untuk menyalakan lilin. Dan selanjutnya untuk Pak Pendeta Sabar dan Bapak Pendeta Idris Mesa. Dan kesediaan hatinya boleh sama-sama maju ke depan untuk menyalakan. Kita akan satu pujian Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap dunia lelah, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, ayah tidur tenang, ayah tidur tenang. Sama-sama kita berikan pujian Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap dunia lelah, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Sekali lagi Malam Kudus, sunyi senyap Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami sepanjang tahun ini, khususnya di bulan Desember ini ya Tuhan. Engkau sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang percaya padamu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa.
Engkau memberikan anak-Mu supaya kami tetap beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Secara khusus kami doakan Tuhan, hamba-Mu sebagai gembala sidang di sini, Pendeta Enos Hasibuan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kami undang kuasa Tuhan di tempat ini. Urapan Allah terjadi bagi hamba-Mu, suami istri, para hamba-Mu yang melayani aktivis yang bekerja di ladang Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Segala kendala-kendala kami halukan supaya Tuhan yang bekerja di tempat ini. Kami doakan supaya ada jiwa-jiwa yang semakin datang kepada Tuhan lewat hamba-Mu melayani di tempat ini. Kami berdoa kiri kanan depan belakang dalam nama Yesus Kristus. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga penjangkauan jiwa-jiwa di sini semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan hamba-Mu ini Engkau taruhkan di sini bukan kebetulan, tetapi ada rancangan Allah yang luar biasa. Berkati gembala sidang Kedoya Selatan juga Tuhan sebagai pembina, supaya mereka mulai satu di dalam Tuhan, melayani dan bekerja di ladang-Mu, karena Engkau Allah yang maha tinggi. Sebab kami percaya jikalau doa kami di dalam dibarengkan dengan iman yang besar, maka kuasanya besar. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan kami doakan GBI Sangkakala Kapuk dalam nama Yesus Kristus sebagai alat Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa di sini semakin diberkati Tuhan, kesehatan, panjang umur, bahkan apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu tempat ini, Allah yang menyediakan, Allah yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya jikalau kami menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih kami serahkan juga segala yang mereka rindukan Tuhan sepanjang tahun ke depan. Tuhan yang membukakan jalan. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan mereka punya tempat yang sendiri. Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang luar biasa. Kami menolak segala roh-roh penghulu-penghulu di udara. Perdukunan kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami undang hadirat Tuhan di tempat ini. Kami doakan juga buat bangsa dan negara, khususnya lingkungan kampung ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Kau nyatakan kuasa-Mu, terlebih untuk kegiatan politik akan tahun depan. Tuhan yang memberkati, supaya damai dari Allah sendiri menyatakan di tempat ini di Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Engkau bekerja untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya, dan Tuhan yang memberkati dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Mbak boleh. Selamat Tuhan, bersama kita akan mengumpulkan persembahan kita Bapak Ibu. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan satu pujian dari pulau dan benua. Thank you.
semua anak-anak. Sekolah minggu. Semua anak-anak. Ayo sekolah minggu boleh maju ke depan. Ya. Semua anak. Akan Ya. Maju. Ya. Haleluya, pujian yang sangat luar biasa dari anak sekolah minggu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita untuk doa penutup. Saya undang Bapak Gembala sidang GBI. Bapak Sabar mengangkat satu pujian penutup. Sebab Kau besar. Saya undang untuk jemaat boleh bangkit berdiri.
syukur kami punya Allah yang besar. Perbuatan-Mu ajaib dan kami rasakan hari ini Tuhan. Damai sejahtera Engkau berikan kepada kami, sukacita Engkau berikan kepada kami, bahkan pintu-pintu yang tertutup sudah Engkau buka bagi kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih acara ibadah perayaan Natal hari ini. Kami merasa luar biasa punya Allah seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami semua mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Keberkatan Gembala ada di tempat ini, Bapak Pendeta Yonas dan juga semua staf. Engkau yang sudah menetapkan dan menempatkan di tempat ini, Engkau yang akan terus memperlengkapi, bahkan Engkau berjalan di depannya, sehingga pekerjaan Tuhan, pekerjaan kerajaan surga disebarluaskan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. 2000 tahun yang lalu Engkau lahir di Bethlehem. Melalui peristiwa Natal hari ini Tuhan, Engkau sudah lahir di hati kami. Engkau lahir di pikiran kami Tuhan, sehingga ada damai, sejahtera, sukacita, dan ada berkat-berkat yang dari surga turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kalau kami akan pulang, biarlah Engkau melengkapi kami dengan berkat yang dari. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Biarlah segala berkat anugerah surgawi turun atas kita semua. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati katakan amin. Haleluya. Tuhan Natal ada. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Berdiri aja. Nanti pakai ini nih.